Oh, ada warung pinggir jalan di depan rumah kita. Nona Jessica, kamu di sini. Oh, lama tidak bertemu. Kamu mencari Zhao Zong? Dia ada di kantor. Ya? Kamu lihat, aku belum melihatmu belakangan ini. Kamu masih cantik sekali. Terima kasih bicara tentang pacar. Tidak. Tidak perlu dikatakan. Aku tahu pasti itu Dan Cho. Memanggilmu untuk kerja lembur. Mereka menangkapmu terlalu keras. Tidak ada waktu untukmu jatuh cinta. Tidak apa-apa. Tenang saja, aku akan memarahinya. Oh, benar. Aku baru saja kembali dari Amerika. Lihat apa yang kubawa untukmu. Wow, terima kasih. Apakah merek ini mahal? Tidak apa-apa, asalkan kamu menyukainya. Wanita tidak bisa terus bekerja. Perhatikan perawatan. Terima kasih. Sama-sama tidak apa apakah kamu sibuk? Aku akan mencari disiplin sendiri. Baiklah, terima kasih. Dah. Hei, siapa kamu? Dia adalah penerus Taman Tema Xie Mengyuan. Jessica bersama bos kita. Kekasih masa kecil. Tidak heran dewa tentara begitu elegan dan sopan. Bagaimanapun dia adalah putri keluarga besar. Itu dia dan Zhao Zong. Kami kembali dari belajar di luar negeri bersama. Sekarang membantu keluarga mengurus bisnis. Dia tidak hanya cantik dan mampu. Dia juga memiliki daya tarik khusus. Sama sekali tidak sombong. Baiklah kalau begitu dia dan bos tidak punya kisah cinta. Itu aku tidak tahu. Bagaimanapun hubungan mereka pasti tidak biasa. Ketika kami pertama kali membuka posisi gandum di Zhao Zong, kekurangan dana adalah kemurahan hatinya. Bagaimana dengan beberapa pemimpi Cinderella? Saatnya bangun. Baiklah, kembali bekerja. Terjemahkan kontrak ini. Di mana informasi yang saya minta kemarin? Dengarkan. Kasus ini harus diikuti dengan cermat. Ini masalah besar, kamu tahu. Hei Zhao Zong. Bos datang untuk mie. Apa yang ditambahkan Xiao Xia hari ini? Tambahkan sayuran hijau dan lebih banyak mie. Hari ini kamu nafsu makan besar. Ada yang tidak menyenangkan.
Tidak ada kamu saja yang melakukannya. Hei, kamu juga datang. Makanlah selagi panas, terima kasih. Zhao De Kentut adalah pembohong. Aku akan memakanmu sampai mati, makan mati kamu, makan mati kamu. Kamu pembohong besar. Siapa pembohong? Aku sudah menelepon berkali-kali. Mengapa kamu tidak mengangkat? Sebagai kompensasi spiritual, tolong traktir aku semangkuk mie. Bos. Ambil semangkuk mie seperti dia. Bos yang akan membayar. 15 keping. 2 mangkok 15 buk. Bagaimana bisa semurah ini? Ini kantin Xiao Xia. Dia biasanya ngutang. Saya tidak akan datang untuk menyelesaikan tagihan sampai gaji dibayar, oke? Simpan kembaliannya. Hei Ningxia, kamu kembali. Hei. Bagaimana kamu bisa membalik wajah lebih cepat dari membalik buku? Apa yang salah denganmu? Mengapa kamu menjilat? Kamu. Kalau begitu jelaskan mengapa kamu tidak mengangkat telepon. Zhao Zong. Apakah kamu akan lucu? Aku hanya staf kecil, tidak seperti generasi kedua kayak kamu. Tidak ada waktu untuk memainkan permainan membosankan ini. Aku mohon kau lepaskan aku. Ini akhir pertunangan kita. Awei, tunggu sebentar. Kamu bisa jelaskan sebelum pergi, apa yang aku lakukan sampai kau marah? Jangan lepas, aku akan berteriak. Lucy. Apakah semua proyek ekspatriat sudah selesai? Apakah semua proyek yang harus kita kerjakan di luar kota baru-baru ini sudah selesai? Apa kamu tanya saat sedang dinas? Kamu akan ke Hong Kong Hotel Kamis depan. Aku sudah pesan. Bagaimana dengan Ningxia? Tidak ada proyek di Ningxia yang harus keluar kota. Aku tahu. Pergi kerja. Aku sudah taruh di mejamu. Oke. Ulang tahun Ningxia. Bilang kamu turun ke garasi dan temui aku. Aku nego proyek villa kemarin. Mari kita cek sendiri. Stephen, item ini. Rapat terakhir tidak Aku berpikir sejenak. Masih sangat bernilai startup. Cukup beritahu Ningxia. Lucy, bagaimana dengan yang lain di Ningxia? Ningxia bilang proyek itu milik Stephen. Tidak bertanggung jawab padanya. Tapi Stephen masih dinas luar kota. Kalau kamu buru-buru, aku akan ikut denganmu. Di mana yang lain? Dia bilang ada pekerjaan dan tidak bisa pergi. Dia bos aku, bos. Ningxia. Kemari sebentar.
Zhao Zong, ada kasus yang mengharuskan kamu bepergian bersamaku. Aku tidak nyaman. Tidak nyaman untuk kamu bekerja. Bersiaplah segera. Kamu sekarang. Zhao dan Qiao, apa yang kamu lakukan? Oh, bukankah kamu sudah bilang semuanya? Bahkan cinta palsu juga tidak boleh saling menipu. Kalau tidak, hubungan antara dua orang itu akan otomatis bubar. Siapa yang selingkuh denganmu? Lalu kamu menemukan anak perempuan yang cantik seperti ini. Juga untuk bermain denganku. Apa yang kamu lakukan? Kamu menarik dan membosankan. Kamu cemburu. Siapa bilang kamu membosankan? Siapa yang cemburu? Belum cemburu. Lihat wajahmu dan kamu cemburu. Aku tidak punya. Siapa yang punya waktu luang untuk makan cuka kamu? Selain itu, kami tidak benar-benar akan bertanya padamu. Kita sekarang di mana? Pergi kerja. Kemana kerja? Kamu akan tahu ketika pergi. Mengapa kamu selalu melakukan ini? Kamu gila. Ya, tidak seperti kamu tidak tahu. Jangan khawatir tentang itu. Bayaran lembur bukan milikmu. Besok adalah akhir pekan. Jika kamu menambahkan subsidi, 1 hari adalah... Ya. Aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau, oke? Tutup pintu. Wow, Zhao Zong. Dari mana kamu dapat villa murah seperti ini? Tidak jauh dari pusat kota, bisa didekorasi, mengadakan pernikahan atau sesuatu. Ya, hotel asing melakukan ini. Apa yang kamu rekam? Aku akan mengambil foto dan meninggalkan informasi. Bisa diberikan kepada desainer. Ini adalah rumahku. Apa? Rumahmu? Ah. Wow, Zhao Zong sangat atmosfer. Bawa rumahmu sendiri untuk disita. HMPH, jangan bertanya banyak. Mari kita mulai bekerja. Zhao Zong, aku baru saja membeli sprite. Apakah kamu ingin minum? Oh, Zhao Zong benar-benar minta maaf. Di sini untuk memberimu lab. Oke. Lain. Jangan khawatir di sini. Ayo kita makan malam dulu. Ah. Makan atau kamu akan mati kelaparan. Maaf, Zhao Zong bodoh.
Adik peri kecil, aku bawakan kamu teh sore. Minum kopi. Dan ini kuenya. Mari kita bagi dengan semua orang. Kerja keras. Terima kasih. Mana kakak Xiao Xia? Dia sedang perjalanan bisnis. Anak ini tidak mau bilang apa yang terjadi. Apa Zhao Zong ada? Zhao Zong juga pergi perjalanan bisnis. Juga perjalanan bisnis. Mereka berdua pergi perjalanan bisnis bersama. Benar? Mereka pergi bersama hanya berdua. Perusahaan kita punya proyek renovasi villa. Mereka pergi untuk inspeksi. Oke, aku akan pergi. Tolong bagi barang-barangnya. Pergi. Ya, terima kasih. Ayo, mari minum kopi dan makan kue. Ayo. Zhao Zong, kamu sengaja berputar-putar, juga benar-benar tersesat. Apa ada? Kita sudah kemana saja? Kirim kamu ke gunung. Untuk jadi pengganggu orang lain. Tidak lucu. Zhao Zong siap. Zhao Zong, ini jalan pulang. Kita tidak akan belanja. Ada banyak babi hutan dan binatang buas di sini. Ambil satu saja dan kamu akan lapar. Mr. Xiao, kenapa kamu bawa aku ke sini? SSST, jangan bicara. Kasih kamu kejutan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untuk In Xiang. Selamat ulang tahun untukmu. Terima kasih, selamat ulang tahun. Terima kasih, Ningxia. Lihat ke sini. Hadiah ulang tahunmu. Ini 12 monyet kecil. Sebagai ganti ulang tahunmu yang ke-14, hadiah ulang tahun yang belum diterima, aku akan menggantikan orang tuamu. Memberimu seekor monyet setiap tahun. Buatlah permohonan. Selamat ulang tahun. Wah, tunggu. Ini pesawat. Kamu juga berharap, bukankah kamu baru saja membuat janji? Benar. Jika kamu menabung cukup untuk 100, bisa juga membuat impian menjadi kenyataan. Maka kamu masih butuh beberapa. Hitung kali ini. Hampir 99. Aku tidak percaya. Aku sangat tampan, benar? Datang dan pergi. Mengapa kamu membawaku ke sini? SST. Dengarkan kamu. Cepat buat permohonan. Apa yang kamu harapkan? Tidak akan berhasil jika kamu mengatakannya. Hei, aku pemegang saham dari harapanmu. Mengapa kamu tidak bisa memberitahuku? Tapi aku perusahaan diktator, jadi tidak bisa memberitahumu. Apa yang kamu harapkan? Tidak akan memberitahumu. Aku.
Hei saudara, mari kita perhatikan sedikit saat kita membuat tirai nanti. Jangan taruh jendela itu dan temboknya rusak untuk meminjamkanmu. Terima kasih. Hei, perhatikan hati-hati. Jangan tumpahkan permainan ini. Baiklah, hei. Apa yang kamu lakukan? Dekorasi. Ini rumahku. Aku tidak bilang untuk mendekorasi. Stephen mengirimiku sketsa. Rutli, bantu aku cari dekorasinya tidak? Tunggu sebentar. Kamu tidak meminta persetujuanku tahu. Ini rumahku. Bagaimana kamu bisa berpura-pura? Hei, kamu belum gosok gigi. Aku lebih baik pergi. Dan batu karang serta pohonnya. Kurasa pohonnya harus dipangkas dan dipangkas. Oke, terima kasih. Oke. Ningxia, kamu tidak akan mendekorasi seluruh rumahku kan? Bukannya kamu bilang ini liburan? Dan ini kasusku. Bagaimana kalau aku yang mendekorasinya sendiri? Aku hanya ingin mengubah semua dinding menjadi biru bubu. Lalu pasti ada kolam renang tanpa ujung di sini. Dan kemudian ada lubang pohon yang besar-besar. Buku-buku harus diletakkan di lubang pohon. Bagaimana dengan lubang pohonnya? Hei, taruh saja di sana. Kalau kamu mau. Hanya kita berdua yang tinggal di sini, oke? Hei Xiaoxia, kesini sebentar. Ada sesuatu yang tidak aku mengerti di sini. Benarkah? Ketika bos tidak berbisnis, dia minum sendiri. Bagaimana kamu bisa datang? Bosan? Xiaoxia sedang dinas luar. Aku harus minum 2 gelas sendiri. Dinas luar lagi. Tidakkah kamu pergi dinas luar dengan Zhao itu? Apa maksudmu? Zhao dan Qiao pergi dinas luar dengan Xiaoxia. Aku membawa Xiaoxia berlibur. Terakhir kali ke alam liar. Kali ini mungkin aku membawa Xiaoxia ke suatu tempat lagi. Terakhir kali mereka berlibur di alam liar. Zhao dan Qiao berani-beraninya memberitahuku. Dia berkencan dengan Xia. Komunikasi. Ini jelas menindas dan membodohi Xiaoxia. Apakah hidup selalu begitu menyakitkan, atau hanya saat aku masih kecil? Apakah pembunuh ini tidak terlalu dingin? Ngomong-ngomong, sekarang giliranmu, sekarang giliranmu. Sekarang pilihanmu, sekarang pilihanku, sekarang pilihanku. Hati-hati. Oke, kamu siap? Bagus. Aku akan mulai. City Light. Apa? Kamu yakin? Tidak. Oke, aku akan ulangi. Diktator besar itu salah. Kesempatan terakhir Hisham. Modern Times benar. Akhirnya benar. Hei. Ayo bersulang. Tunggu lagu berikutnya.
Aku kenyang. Aku juga kenyang. Ayo cuci piring. Aku tidak cuci piring. Kamu yang cuci piring. Kenapa rumah ini bukan rumahku? Tapi aku yang beli makanannya. Kalau begitu aku tidak peduli. Yah, kenapa kamu tidak? Ayo kita kumpulkan gunting dan kain. Siapa kalah, siapa cuci. Ayo. Ayo yang baik. Batu gunting kain. Batu gunting kain. Gunting boyer. Aku menang, Wu. Sial. Bersih-bersih, Kamu yang angkut tabung. Ayo, ayo, ayo cuci. Hei adik tersenyum. Kamu sekarang di mana? Aku sedang dinas luar kota. Kalau kamu masih menganggapku sebagai adikmu, kamu pulang sekarang juga. Kalau kamu tidak pulang, kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Yah, oke, aku tahu. Aku akan segera kembali. Apa yang terjadi dengan kakak Hiroko? Apa yang begitu mendesak? Hiroko, lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku bicara dengan Sia sendirian. Apakah kamu masih menganggapku sebagai saudara perempuan? Kak, ada apa? Apa yang terjadi? Apakah menurutmu menjadi saudara perempuanmu selama ini? Apakah aku tidak cukup baik untukmu? Sangat baik. Kamu merawatku dan sangat mencintaiku. Apakah kamu ingat ketika orang tuamu sudah tiada? Kamu pindah ke rumahku. Tahun itu kamu juga gagal dalam ujian masuk SMA. Mengurung diri di rumah setiap hari untuk menangis. Ingat. Orang tuaku baru saja meninggal. Aku gagal dalam ujian masuk SMA. Aku mengurung diri di kamarku menghadapi foto-foto mereka. Ada nilai-nilai dalam kebingungan. Kemudian aku menemukan catatanmu di meja. Itu gambar yang aku tulis untukmu. Ketika sedang rendah, kamu bisa melihat laut. Air pasang hari ini berarti gelombang besok. Kamu juga bisa pergi melihat rumput ketika sedang depresi. Melewati musim dingin rumput akan lebih santai dan menyenangkan. Tahun itu aku juga menyimpan semua uang saku. Membawamu pergi jalan-jalan. Itu pertama kalinya aku melihat laut dan pantai. Di waktu paling hilangku, kamu membantuku keluar dari kemerosotan. Sampai sekarang adalah andalanku. Jika kamu ingat mengapa mengetahui aku bersama Zhao dan Qiao, aku harus pergi diam-diam untuk bergaul dengannya. Aku tidak. Kamu tidak punya. Aku benar-benar tidak punya saudara perempuan. Aku bertemu Sanran di bar beberapa hari yang lalu. Bagaimana kabarnya sekarang? Takdir ini terkadang benar-benar menakjubkan. Kota yang begitu besar. Banyak sekali bar. Kebetulan kami berdua pergi ke ruangan yang sama. Tapi takdir seperti ini aku lebih baik tidak. Kak, kamu juga tidak bisa mengatakan itu. Bagaimanapun kamu punya masa lalu yang baik. Kenangan indah. Itu masa lalu yang memalukan.
Bagaimana aku hidup hari-hari ini? Kamu seharusnya yang paling tahu. Berapa banyak orang yang menunjuk di belakangku. Dan ibuku? Dia yang suka menjaga muka. Lama setelah perceraianku, dia tidak berani keluar. Little Summer. Sekarang dan Bridge adalah garis hidupku. Aku harus menangkapnya. Hanya dia yang bisa memberiku pernikahan yang sempurna. Aku sudah lama ingin bertanya padamu, apakah pernikahan yang terlihat indah benar-benar sepenting itu? Pertanyaan seperti milikmu tidak ada artinya sendiri. Ketika seseorang bertanya, apakah perasaan penting bagimu? Apakah keluarga penting bagimu? Apakah materi penting bagimu? Ketika kamu punya segalanya, kamu bisa berkata dengan pintar, itu bahkan tidak penting. Tapi bagaimana ketika kamu tidak punya apa-apa? Seperti aku sekarang, Little Summer, aku beritahu kamu, semuanya penting. Aku harus menikahi dan Bridge sekarang. Karena aku tahu, hanya menikah dengannya, aku bisa merobek label wanita yang dicampakkan di pernikahan. Hanya menikah dengannya, aku bisa membuatnya lebih baik untuk orang tuaku. Mungkin membuat mereka benar-benar bahagia. Hanya menikah dengannya, aku bisa membuatnya jelas betapa naif dan bodoh keputusannya di awal. Kakak, apakah Zhao dan Qiao menyukaimu? Tentu. Little Summer, kamu masih kecil. Banyak hal yang tidak kamu mengerti. Sebenarnya dalam pernikahan, apakah kamu suka atau tidak bukanlah hal yang paling penting. Apakah kamu belum pernah mendengar, perasaan bisa dibina? Aku akan membuat dia menyukaiku. Bagaimanapun kamu harus mendengarkan aku. Putuskan hubungan dengan dia sekarang juga. Kakak, sebetulnya Zhao dan aku selalu berpura-pura cinta. Kenapa? Melibatkan alasan pribadi, aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Baiklah. Bagaimanapun apapun alasannya, dari sekarang kamu harus menjaga jarak darinya. Kamu harus melupakan bahwa kamu adalah kacang merah identitas ini, Little Summer. Apakah kamu masih kecil? Selain itu kamu dan dia hanya teman di internet. Perasaanmu hanya ada di dunia yang ilusif. Tapi dia tidak sama bagiku. Ini adalah pernikahanku. Kamu tahu sekarang pernikahan yang sempurna. Apa artinya bagiku? Janji padaku? Janji padaku? Baik. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan pernah memberitahunya bahwa aku adalah kacang merah. Ini juga rahasia kita selamanya. Terima kasih kakak. Hanya kamu yang bisa membantuku sekarang. City Light Big Dictator tidak benar. Kesempatan terakhir. Zaman modern benar.
Mr. Treehole. Kembang api di dunia. Berapa kali akan ada kesalahan polos dan hilang? Bagaimana menghapus kesedihan dari hati? Bisa melihat ke bulan. Aku menonton dan lupa. Tapi aku memilih jalan lain. Itu penuh dengan rumput liar, sangat tenang. Terlihat lebih menarik, lebih cantik. Meskipun dua jalan ini, mereka jarang meninggalkan jejak pelancong. Ada dua jalan di hutan kuning. Sayang aku tidak bisa menjelajahi keduanya. Aku berdiri di persimpangan itu untuk waktu yang lama. Aku melihat sebuah jalan. Sampai itu menghilang jauh di dalam hutan. Jangan sedih. Jangan sedih. Aku rela mengorbankan cintaku untuk melindungi kehidupan keluarga. Kenapa kamu begitu layu di pagi hari? Kenapa matamu begitu merah dan mata hitam seperti panda? Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku masuk. Ningxia, apa aku terlalu memanjakanmu? Kamu bahkan mengambil sarapanku. Aku lupa kopiku. Jadi aku akan menghukummu. Kamu akan menonton film denganku malam ini. Tidak bisa menolak. Zhao Zong. Kita juga mengakhiri cinta palsu ini. Apa kamu sudah menyetujui? Bukankah kita dalam hubungan palsu? Aku sudah berbohong padamu. Kamu sebenarnya menyukaiku kan? Aku sebenarnya punya pacar. Apa maksudmu? Qin Hao adalah pacarku. Jadi mari kita akhiri hubungan ini. Tidak. Kamu berbohong padaku. Aku tidak berbohong padamu. Kalau begitu kenapa kamu berjanji untuk berpacaran palsu denganku? Apa semua yang kamu lakukan untukku adalah kebohongan? Aku tidak pernah menyukaimu sama sekali. Aku berjanji cinta palsu hanya untuk memanfaatkanmu. Agar aku bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan dan keuntungan. Tidak. Intuisiku tidak mungkin salah. Kenapa kamu mengatakan kata-kata marah seperti itu hari ini? Intuisi. Kamu terlalu naif. Kekanak-kanakan. Bagaimana dengan konsernya? Ada apa dengan begitu banyak kacang merah di tubuhmu? Aku tidak menyangka Zhao dan Qiao yang sombong bisa begitu menipu. Sebenarnya, aku sudah berpura-pura menjadi saudariku ketika aku tahu teman online-nya adalah bosku. Aku membaca semua catatan obrolan kalian dan juga meniru hobinya. Diam. Tahukah kamu mengapa? Karena aku benci Ningxin.
Dari kecil sampai besar, aku selalu bergantung pada orang lain, sering hidup dalam bayangannya. Ketika aku tahu dia dibuang oleh seorang pria, dan kemudian aku menemukan pria kaya dan berkuasa untuk diandalkan, aku tidak bisa marah. Aku hanya ingin merusak semua hal baiknya. Benar-benar disengaja. Lalu mengapa kamu menceritakan semua ini padaku? Bukankah pikiranmu sia-sia? Karena aku tidak ingin bermain. Aku takut kamu Kinhao akan salah paham. Bagaimanapun aku mencintainya. Oh ya, ada satu hal lagi. Bagaimanapun aku memiliki hubungan darah dengan yang biasa. Jadi, aku ingin membiarkannya pergi. Tidak. Kamu bukan orang seperti itu. Kamu adalah aku. Kamu tidak mengenalku sama sekali. Mengapa aku harus bermain denganmu? Bukan untuk uang kecil itu. Bukankah kamu bilang ingin sia-sia? Aku mencintai uang sebanyak dia. Sekarang kamu tahu siapa aku. Bagus. Kamu ingin uang kan? Oke, aku akan memberimu. Ini adalah bayaran lemburmu. Dan subsidi. Gadis itu boleh pergi. Datang lagi lain kali.
Aku pikir dia melakukannya dengan sengaja. Mengapa? Karena kamu tahu dia melakukannya dengan sengaja. Maka jangan lepaskan. Aku tidak tahu. Sesuatu membuatnya tiba-tiba berubah pikiran. Terkadang, hanya dengan jarak yang sama, untuk melihat lebih jelas. Banyak orang yang sedang jatuh cinta akan berani mengatakan, "Aku tidak akan seperti jatuh cinta padamu." Jatuh cinta pada siapapun. Padahal setelah putus, mereka bisa jatuh cinta pada orang lain seperti mereka jatuh cinta padanya. Tapi mereka tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain lagi seperti itu. Takut meninggalkan siapapun. Selamat tinggal Ten Lubang Pohon. Kakak Lucy, ada apa? Minggu lalu aku janjian dengan Yo untuk mulai karaoke. Ya? Dan dia memberiku gulungan pita favoritnya. Dia sudah pergi. Aku benar-benar agak enggan. Xiaozong, kita akan rapat dengan Manajer Chen Xiguang dari grup Songtai siang ini. Makan siang kerja. Ini klien pertama kita. Ini makanan Cina atau Barat? Kamu bisa pesan yang lebih sederhana. Aku ada rapat siang ini. Kalau begitu aku akan memesan restoran Cina di seberang perusahaan kita. Baik, dan penerbanganmu hari Kamis. Sudah aku pesan. Oh, pekerjaan di Ningxia juga sudah selesai. Aku tidak akan datang bekerja setelah hari ini. Jika tidak ada kecelakaan, semua formalitas akan selesai minggu ini. Buang apa? Buang semua barang-barang ini. Xiaozong, aku sudah menaruh bubuk kopi dengan proporsi yang kamu suka. Tinggal tuangkan air panas sampai garis ini. Ini proporsi minuman favoritmu. Aku sudah mengurutkan semua dokumen perusahaan. Merah itu mendesak. Kuning untuk dibahas di rapat. Hijau ide bagus. Tapi kamu akan bilang aku bodoh. Kakak, sesuai keinginanmu. Aku mengundurkan diri dan pergi dengan caraku sendiri. Aku juga memberimu identitasku. Aku akan menjauh dari jembatan Zhaodan. Tapi aku harap kamu bisa benar-benar mencintainya. Mencintainya dengan baik.
Halo, boleh aku lihat? Relawan bantuan Afrika untuk anak yatim. Boleh aku mendaftar? Ya, ada stan kantor sementara di depan rumah relawan kami. Terima kasih. Kamu akhirnya membuka pintu. Kamu sudah berhutang sewa 1 bulan. Uang jaminan sudah dipotong. Kasih aku waktu sedikit lagi. Aku baru saja kehilangan pekerjaan. Bulan depan pasti menganggur. Aku juga menganggur. Jangan pura-pura miskin untukku. Kemas barang-barangmu, keluar dari sini. Hei, ayolah aku. Aku sudah tinggal di sini selama 34 tahun. Kamu bisa membungkuk pada kami. Siapa kamu? Aku pemilik rumah di sini. Aku tidak memanggilmu berkali-kali, kenapa kamu tidak menjawab? Kenapa kamu menghindariku? Penagih hutang lagi. Biar aku kasih tahu sesuatu. Dia sudah berhutang padaku sewa 1 bulan. Aku sudah datang ke pintu beberapa kali. Dia selalu menghindari nada suara seperti ini. Hari ini aku tidak menemukannya sampai aku mematikan air dan listrik. Kenapa kamu mematikan air dan listrik? Berapa aku berhutang padamu? HMPH tikus, maaf. Sudah terlambat. Aku sudah menyewakan rumah ini. Besok penyewa baru akan pindah. Keluar dari sini. Hei. Apa yang harus dilakukan? Aku tidak tahu. Pindah ke tempatku. Ini tidak baik. Apa yang buruk? Tidur di jalan raya. Kemas barang-barangmu. Karena begitu menyakitkan. Kenapa pergi? Kamu terlihat seperti ini sekarang. Aku sedih kamu tahu. Aku minta maaf. Tidak ada yang perlu diminta maaf. Kamu, maaf karena menjadi dirimu sendiri. Aku bilang berat. Selamat datang. Mulai hari ini, kamar utama milikku adalah milikmu. Terima kasih sudah istirahat.
Aku akan buatkan kamu sesuatu untuk dimakan. Selanjutnya, aku akan menggantikan orang tuamu pada hari ulang tahunmu. Memberimu monyet setiap tahun. Nona Lang, meskipun kamu punya cukup pengalaman kerja, tapi kami tetap harus memberitahumu dengan menyesal. Tidak bisa dipekerjakan. Maaf. Hei Nona Yin, tolong tunggu. Sejujurnya, aku khawatir kamu harus mengubah bisnismu. Aku rasa tidak ada biro perjalanan yang berani mempekerjamu. Kenapa ah? Zhao Zong dari Marvel. Perintah blokir sudah dikeluarkan ke semua biro perjalanan. Aku khawatir kamu tidak punya tempat di bisnis ini. Kami juga tidak punya cara. Jadi tolong mengerti. Bagaimanapun untuk alasan apapun, dari sekarang kamu harus menjadi aku. Dan kamu harus lupa bahwa kamu adalah kacang merah. Janji padaku? Janji padaku baik-baik? Aku janji padamu. Dokter yang ini Ningsin. Ada satu hal yang ingin aku minta bantuanmu. Apa yang bisa aku lakukan jika bisa? Seperti ini, aku belum bisa menghubungi Danco beberapa hari ini. Bisakah kamu memberitahu bagaimana melihatnya? Kemudian kamu datang ke klinikku nanti. Kemudian aku bisa melihatnya. Baiklah, terima kasih Dokter Yang. Ayo. Akan kedinginan tanpa es. Kamu masih menyembunyikan anggur di kantor. Apa salahnya itu? Aku harus berurusan dengan pasien negatif seperti kamu setiap hari. Kamu menaruh semua energi negatifmu. Semua dibuang ke sini seperti sampah. Aku harus mencari cara untuk menghibur diriku sendiri. Meredakan suasana hatimu. Halusinasi lagi. Aku minum obat tepat waktu. Tidak. Merasa tertipu terluka. Zhao Tianbridge. Aku bicara sama kamu. Kamunya denger nggak? Gimana caranya biar kayak anak kecil kentut? Haruskah dokter bilang begitu? Ambil gelas winenya. Aku teman baikmu. Letakkan gelasnya. Aku dokter. Line. Biar aku kasih tahu sesuatu yang profesional. Periode cinta penuh impuls gairah. Semua reaksi abnormal kayak untung rugi IQ 0 DL. Itu karena dopamin dan banyak hormon di tubuh. Bikin kita nggak sadar ngatur sumber daya otak kita.
Kepasangan yang kita pikir punya reaksi abnormal. Bikin sumber daya otak di tubuh kita. Distribusi di tubuh sendiri jadi sedikit banget. Kenapa kamu ngomong begitu? Bukannya kamu suruh aku ngomong apa yang harusnya dokter bilang. Sebenarnya alasannya simpel banget. Cinta di dunia manusia. Kuma manifestasi dari gangguan endokrin. Semua cinta nggak seserius yang kamu pikir. Semua keseriusan cuma bayangan kamu sendiri. Blue Bridge. Nggak apa-apa. Kita semua manusia. Bukannya manusia, ya gitu aja berguling di kotoran. Siapa sih yang belum pernah pesan sesuatu yang nggak bisa ditinggal? Jangan selalu nahan. Lepas aja kalau mau lepas. Pria nggak nangis. Cuma belum sampai sedihnya aja. Oh Danco, Kenapa kamu di sini? dokter yang bilang kamu di sini. Oh, Kalau nggak keberatan, jalan sama aku bentar. Maaf Single Bridge. kenapa minta maaf sama aku? Little Summer. Kamu harus percaya dia nggak bermaksud begitu. Jangan benci dia. Dia ngelakuin itu ke kamu. Kamu masih belain dia. Bagaimanapun, dia dan aku akan selalu jadi keluarga. Hei, depan itu alma materku. Jalan sama aku. Sebenarnya cinta pertamaku, hubungan 7 tahun. Disinilah itu terjadi. Aku belum pernah menceritakan hubungan ini sebelumnya. Karena hubungan ini terlalu memalukan bagiku. Terlalu menyakitkan. Aku tidak bermaksud berbohong padamu. Aku menghabiskan 7 tahun bersamanya. Sederhana dan indah. Kami bertemu untuk pernikahan telanjang. Tapi pada hari pernikahan keluargaku sangat membutuhkan 500.000. Dia tidak bisa mengeluarkannya. Demi gengsi aku membawa bridesmaid bersamaku. Saat itu, aku benar-benar merasakan semua perasaanku masa muda harapan hilang. Aku jelas. Semua orang berpikir, aku bersamamu karena keluargamu berkecukupan. Aku mengerti. Lagi pula aku lebih suka memiliki masa lalu seperti itu. Mereka pasti berpikir bahwa mentalitas pasti telah terstimulasi. Jadi pastikan untuk menemukan seseorang yang kaya. Tapi Single Joe mereka tidak tahu. Kami telah berbicara selama bertahun-tahun, telah menghasilkan perasaan yang baik. Aku pikir kita bisa saling memahami. Kamu dan aku bangkit. Setiap orang ingin diakui oleh orang lain. Tapi Joe, aku percaya padaku.
Kami adalah orang-orang yang bisa menghabiskan seumur hidup bersama. Tentu saja aku mengatakan ini hari ini. Tidak ingin membawa tekanan apapun padamu. Aku hanya ingin kamu tahu apa yang ada di dalam. Blue Bridge. Aku dengan tulus berharap kamu melupakan kacang merah ilusi itu secepatnya. Terima aku sebagai bintang yang nyata. Aku kembali. Apa yang terjadi denganmu? Tidak apa-apa. Aku membawakan ayam kesukaanmu. Makanlah. Aku belum menemukan pekerjaan. Jangan khawatir. Carilah perlahan. Kalau perlu datanglah ke tempatku dan jadilah istri pemilik toko oke. Ayo pergi. Ikutlah denganku ke suatu tempat. Hiroko, kenapa kamu membawaku ke sini? Aku membawamu ke sini hari ini. Untuk satu tujuan. Adalah untuk membiarkanmu meluapkan emosi. Dari sekarang, anggap saja aku sebagai jembatan Saudan. Seberapa besar kebencianmu padanya? Sebesar itulah tendanganmu padaku. Karena para wanita, tidak boleh ada kebencian di hatiku. Dengan kebencian tidak indah. Jadi jangan tunjukkan apapun padaku. Ah. Sia-sia. Aku tidak menyangka kamu bisa berkelahi. Hei. Tapi tidak masalah. Hari ini untuk membiarkanmu meluapkan emosi. Kalau kamu merasa belum cukup meluapkan emosi, berkelahilah saja. Tikus. Terima kasih. Ah. Hei. Ingat tidak waktu kita masih kecil? Di dekat rumah kita ada taman kecil. Kamu selalu datang bersama Ziwan. Aku ingat waktu itu. Kakakku selalu bermain dengan kita. Dia selalu merebut ayunanku. Jadi sejak kecil sudah terlihat. Kakakmu sejak kecil sudah suka memerintah. Aku suka dia. Siapa yang bilang? Aku hanya suka gadismu. Aduh, sudah saja. Terima kasih sudah menghiburku. Namun itu, kakakku sejak kecil sudah menjadi pusat perhatian keluarga. Dia selalu memilih yang enak dan menyenangkan duluan. Ah, aku sudah terbiasa. Dan dia lebih baik dariku.
Lebih cantik dariku, lebih pintar dariku, pantas mendapatkan cinta yang sempurna. Lalu dengan lancar masuk ke pelaminan. Ingat ini. Ini bukan yang aku berikan padamu waktu SMA. Kamu membuatnya dengan tanganmu sendiri. Katanya untuk memberkatiku dan menang di setiap ujian. Jujur saja, efeknya tidak begitu baik. Jadi katakanlah, apakah kamu sempurna atau tidak? Seseorang selalu peduli. Peduli dengan perasaan di antara kalian. Setiap Cinderella mungkin menemukan pangeranmu sendiri. Oke. Terima kasih. Halo Tuan Lu keempat. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tidak begitu baik. Saya sedang mencari pekerjaan. Saya dengar Tuan Zhao telah membuat larangan di industri pariwisata. Kamu kesulitan mencari pekerjaan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimanapun tidak ada jalan keluar. Ini masalah besar untuk berganti karir. Ah benar, teman saya baru saja memulai perusahaan perjalanan kecil, tapi baru saja didirikan. Seperti ruang penjualan. Mau mencoba? Ya, saya akan pergi. Terima kasih. Sama-sama. Perjalanan jembatan dan telah dicatat. Pada hari Kamis dia mengirim Ningsin ke Hotel Hong Kong. Semua penerbangan diatur untuknya. Ya ketua. Halo. Apakah Manajer Yuan ada? Saya kamu. Halo. Saya Ningxia, direkomendasikan oleh Lucy. Lucy memperkenalkanmu kepada saya. Departemen kami baru saja dibuka. Oleh karena itu area sekitarnya adalah bangunan yang baru dikembangkan. Jadi ini semua adalah kelompok pelanggan potensial kami. Untuk saya dengan agen perjalanan itu. Agen banyak produk. Kami selalu di ruang penjualan ini. Semua hal sulit di awal. Kami harus lebih sering keluar untuk membagikan selebaran ini. Oh, jadi tugas saya adalah membagikan selebaran. Ya Nona Ning terlihat seperti ini. Departemen kami situasi saat ini yaitu. Maka gaji yang saya tawarkan tidak akan terlalu tinggi. Jadi jika ada daftar yang masuk, aku akan memberimu persentase tertentu. Menurutmu gimana? Gak masalah. Kalau gitu aku mulai bagi-bagi leaflet sekarang ya. Oke, ayo. Terima kasih. Gak apa-apa, pergi sana. Halo, tolong lihat yang ini. Pak. Lihat nih, proyek pariwisata kita cukup bagus. Nah Pak, tolong lihat dong. Terima kasih. Dari langit lihat brigade kita. Kamu tolong bantu aku dong. Terima kasih. Halo Om. Xiao Xia. Haha, gimana? Akhir-akhir ini sibuk ya? Sudah dapat kerjaan baru belum? Udah dapat. Hari pertama kerja nih. Xiao Xia, kamu sudah lama nggak pulang. 2 hari lalu kan ulang tahunmu. Aku belum kasih hadiahnya. Terima kasih Om. Kan harus merayakan ulang tahunmu. Kalau gitu kamu harus pulang. Kalau nggak nyaman tinggal di luar, ya pindah balik aja. Sama kayak dulu. Numpuk kamar sama Sin Er.
Nggak denger ya? Gak apa-apa. Ya aku akan pulang kalau ada waktu. Bagus. Kalau gitu jaga diri di luar ya. Sudah lama nggak pulang. Kita semua kangen. Oke, aku ngerti. Aku akan jaga diri. Om juga begitu. Berapa lama Xiao Xia nggak pulang? Ya sejak keluar rumah sakit belum pulang. Sangat merindukannya. Ya, dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Selalu makan siang di luar. Harus bawa dia pulang untuk makan enak. Atau nutrisi tidak bisa terpenuhi. Yah, keluarga kita sudah lama tidak berkumpul. Anak-anak sibuk. Anak ini. Sifatnya keras kepala. Tidak bisa bayar sewa. Hal besar seperti ini juga tidak bilang ke kita. Ya setidaknya bilang ke dia. Kalau orang tahu, bisa-bisa kita dihina. Ya. Jangan lihat anak ini, dia biasanya tertawa. Padahal hatinya berat. Hei, kamu lupa ulang tahun Xiao Xia. Kenapa kita tidak menggantinya? Itu ide bagus. Saya yang traktir. HM. HM? Kamu yang traktir. Dari mana kamu dapat uangnya? Saya tidak punya uang. Hei, bukannya kamu yang pegang semua uang. Orang tua ini benar-benar licik. Cepat serahkan uangnya. Di mana uang saku ini disembunyikan? Tidak ada uang, tidak ada uang. Hei, kamu jangan pergi. Oh, di mana uangnya? Bawa uangnya ke saya.